Langit di atas desa Sukamaju mulai merembang jingga, namun suasana di depan gang sempit dekat Masjid Al-Ikhlas justru memanas. Di tengah kerumunan warga yang bersungut-sungut, berdiri seorang pemuda bernama Ahmad. Ia mengenakan sarung yang sudah pudar warnanya, dan baju koko putih yang tampak kusam di bagian pundak. Tangannya mendekap erat sebuah tas ransel hitam yang dekil, seolah-olah nyawanya bergantung pada benda itu. Di hadapannya, Pak Haji Sobri, sang bendahara desa, menunjuk-nunjuk dengan wajah memerah karena amarah. "Ayo buka tasmu Ahmad, jangan sampai kesabaran kami habis," teriaknya. Ahmad hanya menunduk, bibirnya bergetar, namun genggamannya pada tas itu tidak sedikit pun mengendur. Ahmad bukanlah santri yang menonjol di pesantren milik Ustadz Mansur. Ia pendiam, lebih sering menyendiri di sudut perpustakaan, dan seringkali tertangkap basah tertidur saat pengajian subuh. Teman-temannya sering berbisik tentang tingkah laku Ahmad yang aneh. Dia sering terlihat mengendap-endap keluar dari gerbang pesantren saat tengah malam dan baru kembali ketika fajar menyingsing dengan wajah yang tampak sangat kelelahan. Ustadz Mansur sering memperhatikannya dari kejauhan, mencoba memahami apa yang sebenarnya disembunyikan oleh santrinya yang paling tenang namun tampak paling terbebani ini. Ketegangan sore itu bermula ketika Pak Haji Sobri menyadari amplop besar berisi uang kas pembangunan masjid telah hilang dari laci mejanya. Tak lama kemudian, Maman, seorang pemuda desa yang sering nongkrong di depan gang, datang dengan berita yang mengejutkan. "Tadi saya lihat Ahmad lari dari arah masjid Pak Haji. Tasnya kelihatan berat sekali. Dia seperti ketakutan kalau ada yang melihat," lapor Maman dengan berapi-api. Kabar itu menyebar secepat api di atas rumput kering. Warga yang selama ini menyimpan curiga terhadap aktivitas malam Ahmad langsung terpancing emosinya, menganggap misteri selama ini akhirnya terpecahkan. Kerumunan warga semakin merapat, mengepung Ahmad di gang sempit itu. Pak Haji Sobri kembali mendesak, "Kalau kamu tidak mencuri, kenapa harus lari? Kenapa tas ini rasanya sangat berat? Cepat buka!" Ahmad menggeleng perlahan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tolong Pak Haji, saya tidak mencuri. Tapi saya tidak bisa membuka tas ini di sini," bisik Ahmad pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh sorakan warga yang mulai tidak sabar. Beberapa orang mulai mencoba menarik tas itu secara paksa, membuat Ahmad semakin meringkuk melindungi barang bawaannya. Di tengah kegaduhan itu, suara wibawa Ustadz Mansur membelah keramaian. "Tenang semuanya, tenang." Warga perlahan mundur, memberikan jalan bagi sang guru. Ustadz Mansur mendekati Ahmad dan meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. "Ahmad nak, jika kamu benar, kejujuran akan melindungimu. Tapi jika ada yang salah, biarkan kita selesaikan dengan cara yang baik. Bukalah tasmu agar fitnah ini tidak semakin liar," ucap Ustadz Mansur dengan nada yang lembut, namun tegas. Ahmad menatap gurunya dengan pandangan yang penuh luka, seolah ada beban ribuan ton yang sedang ia pikul sendirian di pundaknya yang kurus. "Saya tidak bisa Ustadz. Tolong jangan paksa saya," isak Ahmad. Penolakan itu membuat Pak Haji Sobri kehilangan kesabaran. Ia merangsek maju, dan dengan satu sentakan kuat, ia berhasil menarik resleting tas Ahmad hingga terbuka lebar. "Lihat, pasti ada uangnya di dalam," seru Pak Haji Sobri dengan penuh kemenangan. Namun, saat isi tas itu tumpah ke aspal jalanan, suara riuh warga mendadak senyap. Tidak ada lembaran uang merah atau biru yang jatuh. Yang ada hanyalah suara berak yang berat dan berdebu. Sebenarnya, selama berbulan-bulan ini, Ahmad menjalani kehidupan ganda yang tak seorang pun tahu. Setiap malam, ia bekerja di sebuah gudang bangunan di pinggir kota, sebagai kuli angkut serabutan. Uang yang ia hasilkan dikirimkan secara diam-diam kepada ibunya yang sakit di kampung, tanpa pernah ia ceritakan kepada siapapun di pesantren. Ia tidak ingin belas kasihan. Suatu malam, saat ia pulang kerja, ia melihat seorang anak kecil terjatuh dari sepeda, karena lubang besar di jalan gang desa mereka. Sejak saat itu, setiap kali pulang kerja, Ahmad mengumpulkan sisa-sisa batu bata pecah dan semen sisa dari proyek untuk ia bawa pulang di dalam tasnya. Di atas aspal gang yang kusam, kini berserakan tumpukan pecahan batu bata, sebuah sendok semen yang sudah berkarat, dan beberapa lembar koran bekas yang kotor. Ustadz Mansur berlutut, mengambil salah satu pecahan batu bata itu dengan tangan yang gemetar. Di dasar tas, terdapat sebuah bungkusan plastik berisi sisa nasi dan lauk yang sudah mulai berbau masam. Ahmad menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, bahunya terguncang hebat karena tangis yang pecah. "Maafkan saya hanya ingin memperbaiki lubang di depan sana agar tidak ada lagi orang tua atau anak-anak yang jatuh saat berangkat ke masjid di malam hari," bisik Ahmad di sela tangisnya. Pak Haji Sobri tertegun.
Tangannya yang tadinya menunjuk kini terkulai lemas di samping tubuhnya. Ia melihat ke arah sisa makanan basi di dalam plastik itu. Ahmad menjelaskan dengan suara serak bahwa itu adalah sisa jatah makannya yang ia simpan. Agar tidak dibuang sembarangan dan mengotori lingkungan pesantren, ia berniat memberikannya kepada kucing liar di luar pemukiman. Rasa malu yang luar biasa menghujam jantung setiap orang yang berdiri di sana. Mereka telah menuduh seorang pemuda yang setiap malam mematahkan punggungnya demi memperbaiki jalan yang mereka lalui setiap hari secara gratis dan tanpa pujian. Malam itu, suasana di desa Sukamaju terasa berbeda. Tidak ada lagi teriakan, yang ada hanyalah keheningan yang penuh dengan perenungan. Ustadz Mansur merangkul Ahmad, membimbingnya berjalan kembali menuju pesantren. Uang kas yang hilang ternyata terselip di bawah tumpukan berkas di meja Pak Haji Sobri sendiri, namun pelajaran yang mereka dapatkan jauh lebih berharga dari sekadar uang. Ahmad mengajarkan bahwa ketulusan yang paling sejati adalah kebaikan yang dilakukan dalam sunyi, tanpa perlu penonton, dan tanpa perlu penjelasan. Karena pada akhirnya, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang tampak di mata manusia.